Jampitsus Febri Ardiansyah buka suara soal kabar keterkaitannya dengan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya di kawasan Sentul dan Cipete. Febri konfirmasi rumah yang digeledah merupakan rumah pribadi miliknya. Jelang dimulainya tahun ajaran baru, toko penjualan seragam sekolah ramai diserbu orang tua siswa. Omset penjualan seragam sekolah pun meningkat hingga 40%. Usai di OTT KPK, Bupati Sukoharjo tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat siang. Etik Suryani bersama pihak-pihak yang ditangkap kini diperiksa intensif untuk menentukan status hukumnya. Saudara, Anda menyaksikan Indonesia Update hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya selain 3 informasi di awal tadi, kami sudah menyiapkan informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Inilah Indonesia Update selengkapnya. Jampitsus Febri Ardiansyah buka suara soal kabar keterkaitannya dengan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya di kawasan Sentul dan Cipete. Febri mengonfirmasi rumah yang digeledah merupakan rumah pribadi Jampitsus. Polda Metro Jaya menggeledah salah satu rumah di kawasan Sentul, Bogor sebagai upaya pengungkapan kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Dalam penggeledahan, beredar foto keluarga yang diduga merupakan foto keluarga Jampitsus Febri Ardiansyah. Ia pun mengkonfirmasi bahwa rumah yang digeledah adalah rumah pribadinya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini. Melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah buka suara soal sejumlah kasus yang tengah ditangani kejaksaan. Dalam keterangannya kepada media, beberapa kasus yang sudah ditangani saat ini adalah perkara tata kelola pertambangan dan dugaan korupsi di program makan bergizi gratis. Bunda saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat hidup masyarakat kita, serta mendukung tentunya program-program prioritas nasional sebagaimana yang telah diarahkan dan diperintahkan oleh Presiden. Seperti antara lain, bagaimana penyelamatan sumber daya alam. Kita sedang menangani beberapa perkara, baik yang sudah terbuka ke publik maupun yang tertutup, yaitu tata kelola pertambangan. Kita ini ingin semua dapat dikelola dengan baik, dengan kepentingan sebesar-besarnya untuk negara. Perkara transfer pricing ini membutuhkan energi besar. Polisi menggeledah 13 lokasi untuk mengusut 3 kasus dugaan korupsi. Salah satu lokasi penggeledahan berada di sebuah kafe dan money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penyidik membongkar sebuah brankas dan menyita sejumlah barang bukti berupa uang dolar Singapura dan Amerika Serikat yang diduga terkait 3 kasus korupsi dan pencucian uang.
Sejumlah barang bukti yang disita saat penggeledahan di salah satu kafe dan money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan dibawa di Treskrim Suspolda Metro Jaya menggunakan kendaraan taktis Brimob. Selain barang bukti, polisi juga membawa 1 orang yang diamankan di salah satu TKP. Usai melakukan penggeledahan, Polda Metro Jaya memperketat penjagaan, terutama di area gedung Ditreskrim Suspolda Metro Jaya yang menjadi lokasi penyimpanan barang bukti penggeledahan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menegaskan, pengusutan kasus ini menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Budi memastikan 3 kasus korupsi ini sudah masuk tahap penyidikan, namun belum menetapkan tersangka. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari, mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. 3 kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani Kortas Polri dan di Treskrim Suspolda Metro Jaya adalah pengadaan batu bara yang memicu pemadaman listrik atau blackout, korupsi PT Asabri, dan penyelesaian utang PT CBS kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Meski barang bukti bernilai fantastis telah diamankan, hingga kini penyidik belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Usai di OTT KPK, Bupati Sukoharjo tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat siang. Etik Suryani bersama pihak-pihak yang ditangkap kini diperiksa intensif untuk menentukan status hukumnya. Selengkapnya setelah jeda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah pelaksanaan HUT ke-46 Dekranas yang digelar di Kota Makassar hari ini. Perhelatan berskala nasional ini diisi oleh 200 stand UMKM industri kreatif lokal. Puncak pelaksanaan HUT ke-46 Dekranas dihadiri langsung oleh Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming. Dekranas tahun ini mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Rajin Dunia. Dalam upaya mempromosikan produk unggulan lokal, ditampilkan pula peragaan busana dengan tema pesona Anging Mamiri dan berbagai pertunjukan seni daerah. Perhelatan berskala nasional ini menjadi momentum strategis untuk mempromosikan kekayaan kerajinan, wastra, dan kuliner Nusantara sekaligus memperkuat daya saing UMKM Indonesia di pasar nasional maupun internasional. Lalu bagaimana kemeriahan perayaan ulang tahun ke-46 Dekranas? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Rama Pratama di Makassar, Sulawesi Selatan. Linda, peringatan ulang tahun ke-46 Dekranas digelar hari ini. Lalu apa saja tampilan yang disajikan dan apa pesan yang ingin disampaikan dalam peringatan ulang tahun kali ini? Baik Ivo dan juga saudara, hari ini dalam perayaan syukuran ke-46 tahun Dekranas yang diselenggarakan di Sulawesi Selatan ada banyak sekali tampilan menarik yang disajikan. Mulai dari ada 200 stand UMKM dan 3.000 peserta UMKM yang juga turut meramaikan Dekranas tahun ini. Juga ada peragaan busana dengan tema pesona Anging Mamiri serta juga ada beragam pertunjukan seni budaya lokal. Sedangkan untuk pesan apa yang ingin disampaikan dalam perayaan Dekranas kali ini, kita akan langsung berbincang bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bapak. Sebagai tuan rumah Bapak, syukuran dari Dekranas, bentuk dukungan seperti apa yang diberikan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melancarkan acara ini Bapak, silahkan. Ya Mbak, hari ini Alhamdulillah pertama terima kasih banyak kepada Ibu Ketua Umum Dekranas, Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka, yang telah menunjuk Sulawesi Selatan selaku tuan rumah. Dan persiapan kita tentu sangat luar biasa,
beberapa bulan terakhir kita laksanakan persiapan bersama pengurus pusat dan provinsi, kota, dan seluruh kabupaten kota turut untuk mempersiapkan mulai dari bagaimana kita mengatur penampilannya, bagaimana tentang stand booth-nya, bagaimana tentang penempatan lokasinya. Luar biasa, Mbak. Dan ini alhamdulillah 3.000 pengunjung telah hadir di Sulawesi Selatan, dan begitu sibuknya Makassar ini kulineri, wisata, perhotelan, kemudian bagaimana pameran kerajinan, pengunjung luar biasa. Baik, Bapak. Dekranas identik dengan pelestarian kerajinan berbasis budaya ya Bapak ya. Bagaimana strategi Pemprov Sulsel mendorong industri kreatif dan kerajinan daerah agar semakin inovatif Bapak? Ya, memang seperti wadah saat ini sangat baik. Kita memang harus sedikit bagaimana mensupport dari provinsi untuk melakukan pembinaan pendampingan termasuk kurasi, Mbak. Karena standarnya memang harus upgrade, standar memiliki nilai komersil, kemudian standar nasional dan internasional. Dan luar biasa UMKM kita sudah diminati bahkan di nasional dan mancanegara. Karena sudah banyak yang kualitas ekspor, kerajinan-kerajinan kita sudah banyak juga diminati oleh para pelancong-pelancong dari luar negeri. Dan kali ini di Sulawesi Selatan ini ada sekitar 200 booth yang ditampilkan, dan itu dari Sabang sampai Merauke dan juga seluruh kabupaten kota Sulawesi Selatan. Ini sangat luar biasa, Mbak. Sangat luar biasa Bapak Ya. ya. Apa dampak ekonomi yang diharapkan dari penyelenggaraan syukuran Dekranas ini Bapak, khususnya bagi UMKM, perajin lokal, sektor pariwisata, hingga pelaku usaha yang ada di Sulawesi Selatan, Pak? Ya, kami sangat bersyukur selaku tuan rumah karena dengan berkunjungnya 3.000 ini diperkirakan sekitar hampir kurang lebih 100 miliar perputaran uang ekonomi dari yang banyak menyasar UMKM kami. Dan alhamdulillah termasuk kulineri full di mana-mana, tempat-tempat mana, dan kemudian juga kerajinan-kerajinan memiliki tempat wadah yang difasilitasi untuk kemudian pertemuan antara seluruh pengunjung di seluruh Indonesia, membawa kemudian tentu transaksi-transaksi ke Sulawesi Selatan bersama pengrajin lokal. Dan kami sangat mengapresiasi bahwa kedatangan mereka melakukan perputaran ekonomi, termasuk perhotelan sangat banyak yang full, kemudian sewa mobil bahkan terdampak, banyak yang kemudian full order, kemudian wisata-wisata terutama, Mbak, luar biasa. Bapak, kehadiran ribuan peserta dan tamu dari seluruh Indonesia Pak ya menjadi peluang besar bagi Sulawesi Selatan. Strategi apa yang disiapkan Pemprov untuk memanfaatkan momentum ini dalam memperkenalkan destinasi wisata terutama di Sulawesi Selatan, Pak? Ya, kami sudah memajang beberapa baliho-baliho, videotron dan juga beberapa iklan-iklan reklame yang ada di bandara langsung. Dan semua destinasi-destinasi terbaik yang ada di Sulawesi Selatan kita betul-betul tampilkan di sana, baik yang kayak Ramang-Ramang Global UNESCO Global Geopark itu memiliki penghargaan dari UNESCO, itu kita tampilkan dan kita akan fasilitasi yang mau berkunjung, termasuk ke air terjun Bantimurung dan juga beberapa kepulauan. Kita tentu akan menggait, dan juga kayak Malino seperti Malino Highland itu luar biasa, Mbak. Berarti sudah difasilitasi Pak ya, peminatnya tinggi Pak ya berarti ya? Luar biasa peminatnya, Mbak. Kita akan menggait mereka yang tentu akan menjadi sesuatu hal kebanggaan. Dan bahkan Ibu Ketua Ibu Tito sendiri sudah berkunjung ke Toraja, kemudian ada beberapa sudah berkunjung ke Ramang-Ramang, bahkan ada yang sudah berkunjung ke Malino, dan ini luar biasa, Mbak, luar biasa. Oke, apa destinasi wisata yang Bapak sendiri bisa sarankan kepada para peserta? Kalau mau yang kemudian on the spot dan dekat dan kemudian lagi ngetren adalah Ramang-Ramang Global UNESCO Global Geopark. Itu sangat dekat dan itu terbaik ketiga yang ada dimiliki dunia ini. Salah satunya ada di hanya 40 menit dari Makassar ini. Ya. Bapak, apa harapan Anda terhadap masa depan kerajinan Sulawesi Selatan dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada para perajin muda, Bapak? Kita berharap bagaimana mendorong, memotivasi anak-anak muda kita untuk mencintai hasil karya anak bangsa yang tentu memiliki nilai ekonomis dan juga memiliki artistik dan nilai natural yang lebih baik. Dan mereka ini adalah pengrajin-pengrajin yang memiliki historikal yang sangat panjang. Tentu ini dibawa dari nenek moyang turun-temurun, kemudian kita mengelaborasi dan mengkolaborasikan dengan desain-desain kekinian yang tentu jadi pendekatan-pendekatan digital kekinian saat ini yang tentu sangat bisa memfit untuk kemauan daripada anak muda saat ini. Ya. Bagaimana kemudian Pemprov memastikan bahwa syukuran Dekranas ini bukan hanya berhenti sampai di sini Bapak ya, tetapi bisa berkelanjutan bagi UMKM dan juga para perajin di Sulawesi Selatan? Ya, setidaknya mereka paham bahwa ada event tahunan yang dimiliki oleh Dekranas
yang di mana saja mereka memiliki kesempatan untuk menampilkan dan juga bertransaksi. Dan ini salah satu contohnya bahwa Makassar bisa menjadi tuan rumah, Sulawesi Selatan bisa menjadi pelaksana event, dan ini tidak kalanya, dan ini adalah event nasional. Dan mereka alhamdulillah sangat puas dengan kita sebagai tuan rumah, termasuk event dan pertunjukan, dan termasuk bagaimana kami menyajikan semua format-format pameran kerajinan yang ada. Ya. Baik, bagaimana tanggapan masyarakat Sulawesi Selatan Bapak dengan hadirnya kegiatan ini? Mereka sangat antusias, Pak, dan kita lihat pengunjung di mal sudah luar biasa, sangat sesak sekarang. Dan ini berkunjung ke tempat ini, kenapa? Ini kolaborasi bagaimana mal yang ada modern dan juga ada tradisionalnya kita siapkan tempat. Kita tidak ingin pada waktu pembukaan saja ramai, tetapi di hari-hari lainnya juga tetap ramai pengunjung, karena memang kita tahu zaman kekinian bagaimana menghadirkan di tempat yang nyaman. Dan Mall Trans ini salah satu mall yang paling ramai di wilayah Sulawesi Selatan, dan kita menempatkan mereka, dan ibu-ibu sangat senang, masyarakat sekitar sangat senang, dan semuanya happy. Baik, ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Andi Sudirman Sulaiman selaku Gubernur dari Sulawesi Selatan. Dan saudara, perhelatan berskala nasional ini menjadi momentum strategis untuk mempromosikan kekayaan kerajinan wastra serta kuliner Nusantara, sekaligus memperkuat daya saing UMKM Indonesia di pasar nasional hingga internasional. Kembali ke Anda, Ivo. Jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan dan juru kamera Rama Pratama melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih atas laporannya, teman-teman. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, informasi berikutnya, jelang dimulainya tahun ajaran baru, toko penjualan seragam sekolah ramai diserbu orang tua siswa. Omset penjualan seragam sekolah pun meningkat hingga 40%. Selengkapnya nanti setelah jeda. KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Usai di OTT, Bupati Sukoharjo tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Tiba di Gedung KPK, Bupati Sukoharjo Etik memilih bungkam. Kedatangan Etik ke kantor KPK merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang digelar tim lembaga anti rasuah Kamis kemarin terkait dugaan pemerasan kepada kepala daerah. Etik Suryani bersama pihak-pihak yang ditangkap kini diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih. Sesuai aturan, penyidik KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum terhadap Bupati Sukoharjo. Ke sorotan lainnya, saudara, jelang dimulainya tahun ajaran baru, toko penjualan seragam sekolah ramai diserbu orang tua siswa. Dampaknya, omset penjualan seragam sekolah meningkat hingga 40%. Beberapa hari jelang dimulainya tahun ajaran baru, tempat penjualan seragam sekolah di kawasan Pusat Grosir Surabaya ramai oleh pembeli. Orang tua siswa membeli seragam sekolah mulai untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga menengah atas. Banyaknya permintaan seragam sekolah ini menjadi berkah bagi pedagang yang omsetnya meningkat hingga 40%. Selain melayani pembelian eceran dari orang tua siswa, pedagang juga melayani penjualan seragam secara grosir yang dikirim hingga keluar pulau. Harga satu setel baju dan celana seragam sekolah ini dijual mulai Rp130.000 hingga Rp180.000 tergantung tingkat sekolahnya. Kalau peningkatan, betul peningkatan. Perkiraan sekitar 40-an lah. 40. Iya, kurang lebih. Eceran buat, tapi itu biasanya tambah mepet mau masuk sekolah, itu baru tuh ngebomnya itu biasanya gitu. Pas mepet-mepet mau masuk sekolah tanggal 13 Juli kan kita masuk sekolahnya. Kebanyakan sih rata-rata baru masuk ya, siswa baru masuk kelas 1 SD, Putih Merah, Putra Putri, sama Pramuka, terus siswa baru SMP kelas 1, SMA kelas 1 gitu, tapi kebanyakan SD SMP. Ya biasanya kan kami sebagai orang tua kan ya naik kelas atau naik tingkat, bahasanya kan ya kalau pakai baju tahun sebelumnya kan ya maaf sudah detil lah bahasanya, jadi istilahnya perbarui itu aja sih. Bukan gak ada masuk lain gitu, cuma untuk istilahnya memberi apresiasi terhadap anak lah. Saudara, demikian Indonesia Update hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.